Doa tuh sama zikir tuh kayak dopamin. Menenangkan. Menyenangkan. Membangun semangat. Iya. Waktu yang tepat untuk berdoa ya ketika doa. Yang dia itu berdoa dengan sungguh-sungguh banget. Sampai Nabi Musa, kalau saya bisa mengijabah doa, udah saya ijabah tuh doa. Gak apa-apa lu kerja, tapi lu harus tahu waktu. Ada waktu-waktu lu buat Allah. Gitu. Lu buat orang mulu, lu buat diri sendiri mulu, istilahnya kan? Ya. Buat ya macem-macem lah. Lu harus paksain buat Allah. Pak, woi, gemuk kan? Resolusi tahun baru, Pak. Udah ada. Yang ini. Yang mana nih? Undang-undang. Yang apa namanya? Terwujud lah. Atau lagi coba di ini, mungkin lagi coba unproses. Masih unproses sih pasti. Masih posisi bertahan kalau main bola deh. Kayak Itali, Catenaccio. Parkir bis. Bertahan apa, Pak? Dari keadaan-keadaan. Oh iya. Iya. Tapi iya apa namanya tetap berusaha. Iya. Walaupun ngesot. Iya. Berusaha tetap. Iya, maksudnya itu kan soal resolusi apa doa. Banyak itu, Mbak. Saya yakin banyak doa terpanjatkan ketika pergantian tahun baru. Oh iya. Maksud banyak, tiap hari juga banyak. Cuman saat itu kayaknya banyak dan sangat terekspos gitu. Orang banyak yang mengekspos itu gitu kan. Termasuk Gus Giri juga mengekspos. Oh iya. Luar biasa beliau. Apa biasa di luar? Dua-duanya sama. Ya, di luar biasa. Gimana sih? Iya. Cuman kan kalau kadang santri, Mbak, ya saya teman-teman juga yang lain itu nggak telan, Mbak. Nggak telan. Maksudnya kalau bahasa Sunda tekau penempon aneh. Tekau penempon beda estetik. Iya. Iya, begitu saya kalau ngaji, Pak. Ya kan biasanya abis balagan itu kan dibaca tuh kan, dibaca salah tuh, dibaca harusnya kita baca kasroh, itu dibaca fathah atau sukun atau sukun itu kan gatal tuh langsung mulut pengen blon gitu tuh kan. Gitu gatalan. Ada orang malam tahun baru berdoa, maksudnya bagus, doa itu ya kapan aja sebetulnya. Cuman kan kita ngapain maksudnya berdoa, toh ulama lewat hadis-hadis sahih itu udah mengabarkan ini nih waktu-waktu yang mustajab. Mungkin malam tahun baru juga doanya mustajab. Satu ijabah berarti kan. Karena ada makom, ada sa'ah. Waktu yang diijabah doanya itu lebih cepat tahun baru mungkin kalau hujan. Atau malam Jumat atau hari raya Idul Fitri kan bisa aja kan, Mbak? Atau tahun barunya hari Jumat. Iya, maksudnya bisa aja kan tahun baru itu pas Idul Fitri bisa kan, Mbak? Bisa ya. Bisa banget. Iya. Kan belum aja. Iya kan masih ya, Mak. Iya, cuman dulu pernah Bapak ini belum. Buset. Ada seolah-olah. Iya begitu kan doanya. Maksudnya waktunya udah disiap-siapin, tapi tahun baru yang nggak masalah. Cuman kadang orang begini ya, maksudnya santri klasik itu kayaknya mulai zaman. Maksudnya lekat lah. Mungkin dia ngamalin doa akhir tahun di Masehi sama awal tahun. Mungkin bisa begitu. Iya kan? Tetap nggak ada yang salah. Nggak ada. Kitanya aja yang gatel. Yang salah kan itu tukang es nong ya. Kenapa, Mbak? Itu benjol masih ketok. Nah terus gitu, Pak. Saya udah mulai suka ketawa, Mbak, kalau denger yang begitu, Mbak. Umur gak mau. Iya. Kemarin juga bilang kan ke Gus Giri, tanda umur udah mulai tua tuh. Kalau baru kemarin
sekarang udah tahun baru lagi, atau kita baca status malam tahun baru tuh, wah nggak berasa ya 365 hari lagi 2027. Itu udah mulai umur, wah berbicara banyak di situ. Tapi mending awet tua daripada awet muda deh. Ya, Kalau awet tua berarti umur panjang tuh orang. ya. Kalau awet muda berarti nggak ketemu tua tuh orang. Mati muda berarti. Oh iya ya, nggak awet juga begitu. Tapi waktu yang mustajab deh. Coba apa namanya? Kapan aja gitu. Kan kalau tempat yang mustajab ntar dulu nih. Ya. Jauh nih itu mah. Kita waktu-waktu yang mustajab dulu nih. Tapi jadi gitu kemarin. Mustafa. Iya. Mudah-mudahan. Doain. Nanti waktunya ada. Nah, waktu mustajab kayak kapan aja sih gitu waktu mustajab doa nih. Gitu kan doa itu kan doa zikir wirid itu kan mantep deh. Kalau kata gua nih, terserah orang mau beda mau enggak. Iyalah, doa tuh sama zikir tuh kayak dopamin. Menenangkan. Menyenangkan. Membangun semangat. Iya. Kadang kayak zikir kayak doa tuh membuat kita adrenalin tuh naik, semangat. Iya dong. Iya. Semangat kita doa, harapan kan. Iya. Tadi kita tahun baru, harapan baru kan gitu kan. Atau harapan yang kemarin belum tercapai. Iya. Gitu. Jadi kalau kita zikir tuh ada orang kan ya kemarin lah belum lama misalkan banyak kasus-kasus lah gitu kan di media narkoba segala macam, padahal lu zikir coba anjay. Zikir. Iya, adiktif ya, Mbak. Adiktif kan zikir yang adiktif kan. Iya, itu nenangin. Orang di Quran aja ada alam dikralitasnya kuluk. Iya benar. Ingat sama Allah lu tenang, udah gitu kan. Benar. Doa, lu ingat sama Allah. Iya. Doa itu kan senjata. Mukmin. Nah, itu tapi Allah kasih tuh waktu-waktunya kan, Bang. Iya. Iya kan waktu-waktunya gitu. Ya waktu misalkan ada waktu kerja gitu kan, ada waktu ngaji, ada waktu yang memang dikhususkan untuk berdoa, Allah kabul itu loh. Mustajab lah itu doa gitu. Kalau ini mah cepet lah gitu. Iya. Jadi kalau orang misalkan doanya itu sering gitu, dari 24 jam misalnya dia 7 jam nih. Ini orang doa di waktu yang mustajab 1 menit atau sekejap lah gitu kan, lebih cepat yang ini kan kalau kita tahu waktunya. Iya kan. Kapan aja deh. Banyak sih Mbak. Di hujan tadi kan, pas hujan turun itu kan rahmat tuh, banyak hujan itu rahmat yang sampai Abu Nawas udah mau nginjek hujan, mau nginjekin rahmat. Abu Nawas. Kalau ada zaman sekarang itu Pak, kongko lanjut kongko ngapain sedih apa sebelum hujan gitu kan, biar gak ketiban rahmat apa gitu. Pas hujan dulu pas hujan terus nanti sih hari Jumat sesudah sholat asar, sesudah sholat fardu, di waktu apa sepertiga malam terakhir, yang pertama, yang kedua, yang ketiga nih, yang Allah itu menurunkan rahmat, Allah turun ke langit dunia itu kan. Saya nggak tahu pokoknya itu kayak gimana tuh, yang jelas ya itu banjir ya, menunjukkan kedekatan Allah dan hambanya, walaupun memang dekat. Iya. Lebih dekat dari urat nadi kan. Iya. Wanahnu akrobu. Terus baina adzan wal iqamah itu kan ada tuh hadisnya, doa ini mungkin ada beberapa sanad, ada beberapa perawi, ada yang inna doa, ada yang doa la yuraddu baina adzan wal iqamah fad'u gitu. Itu kan waktu-waktu mustajab dulu antara adzan dan iqamah. Gue mau nanya, kenapa di antara adzan dan iqamah, Deng? Mungkin ada ini saya juga sebetulnya ini Mbak, bukan agak-agak, maksudnya yang kalau menurut saya ini unik loh. Sepertiga malam itu panjang. Hari Arafah panjang. Panjang. Malam Lailatul Qadar juga termasuk malam panjang. Terus apa lagi yang panjang?
malam minggu, malam yang panjang kata anak muda. Ada sama. Gua makanya ya, malam ya itu kan waktunya panjang-panjang, terus hujan Bogor, ini Bogor Bogor. Kota Rahmat. Kita ganti aja gimana? Ahmad Yasin kan ini Mbak, ada itu yang traditif gitu sih Mbak. Kan kota hujan. Iya. Jadi kota Rahmat. Oh iya. Iya. Ahmad Yasin saya aneh keceplosan nih Mbak. Gimana dari Ah. ajan? Tapi kalau ajan dan iqomah ini pendek Mbak. Iya. Ya ajan iqomah, ada masjid-masjid yang gede, yang masjid ini tuh biasanya 10 menit gitu kan dari waktu ajan ke iqomah. Iya. Itu bisa dipakai berdua. Udah ada jamnya tuh. Iya itu. Komat 5 menit lagi. Kayak bunyi token ya begitu tuh. Bunyi neraka tuh, Deng. Kalau udah rumah tangga tuh. Masa apa sih gitu lah. Bunyi. Ngomong apa ya? Nah, itu kok pendek sih, Mbak? Makanya saya juga ada pertanyaan kenapa pendek tapi diselipin di antara yang panjang nih gitu kan. Ya mungkin kalau ini di situ orang jadi nggak bertele-tele Mbak. Ini saya aja Mbak, maksudnya penalaran saya, maksudnya keyakinan saya. Ini orang jadi nggak bertele-tele Mbak. Jadi udah aja nggak pengen apa, nggak nyimpang dulu ke apa yang muter-muter ya. Enggak langsung ke bapak ini gitu. Ke inti lah. Jadi karena waktunya pendek itu mungkin orang mau ini kan begitu. Jadi cuman kenapa ini dikatakan saatul ijabah? Kondisi ajan itu isyarat ya, itu kan panggilan gitu kan. Panggilan ketika memang manusia itu dipanggil untuk menghadap Tuhannya gitu kan. Dan orang udah mau sholat berarti ya udah dia memenuhi panggilan kan. Iqomah itu tanda itu persiapan udah harus goyah, udah mentok, udah mentok di situ tuh udah. Jadi antara panggilan dan persiapan kita yang udah maks nih harusnya persiapan orang-orang soleh, orang-orang alim udah maks. Jadi disitulah waktu berdoa kayak gini deh, Mbak. Kalau kita dipanggil buat datang ke sebuah istana, kita dipanggil sama suatu raja, raja ya. Dipanggil sama raja, pintu istana udah dibuka, udah dipersilahkan. Itu kan itu momen-momen yang luar biasa, maksudnya kita ya bukan lah. Jadi ya kayak gitulah analoginya, itu momen luar biasa dan athar Nabi, maksudnya perintah Nabi itu kan untuk itu, maksudnya Nabi diturunkan sebagai petunjuk juga kan. Ini dikasih di antara petunjuknya itu untuk berdoa di antara ajan dan iqomah gitu. Waktunya emang pendek, cuman pasti di situ orang jujur dan berdoa, nggak mungkin Fortuner gitu, nggak, pasti yang inti dulu, kecuali udah beres baru Fortuner tuh mungkin tuh besoknya, atau di sehari kan 5 waktu gitu. Bisa kan subuhnya tuh minta Fortuner, Johor minta Harley, iya asar minta rumah Pale, Harley sama mana. Tapi emang gitu deh. Ya tadi kan, karena mungkin kayak biasa ya, jadi kayak biasa. Padahal hal-hal luar biasa kan waktu itu tuh, gitu itu. Ya kadang yang biasa itu kayak kan hal-hal yang luar biasa karena kebiasa jadi biasa kan gitu ya. Kurang dianggap biasa. Kayak kita hari Jumat kan, apa namanya, ada juga kan katanya hari Jumat di antara 2 khutbah itu kan. Hari Jumat di antara 2 khutbah. Kenapa tuh Deng bisa? Itu karena itu dia punya energi Deng. Itu hampir semua masjid kan, itu lagi manteng tuh kalau kata orang kalau nih manteng nih. Kita mau apa namanya ibadah nih sama Sang Maha Kuasa nih. Jadi dia punya energi tuh kumpul deh. Ya. Gitu kan, cepet jadinya bareng-bareng gitu katanya. Ijtima'ut taqarrub itu pendekatan berkumpul gitu kan. Ada bahasa juga kan kalau ada 40 orang kumpul, ya kan ada satu wali di situ katanya. Gitu. Apa namanya, kalau misalkan berdoa kabul tuh. Itu juga kan. Maksudnya energinya sangat-sangat luar biasa nih. Iya. Gitu. Makanya kalau misalkan kita berdoa di situ pasti kabul. Cepet lah kabul. Yang tadi malam apa namanya sepertiga malam kan. Allah itu menurunkan. Kenapa? Kan gitu. Kok bisa sih waktu itu? Mungkin ada penelitian mungkin gitu kan, bisa lah pasti gitu.
Itu kalau kita misalnya berangkat dari sini ke Jogja, misalkan nih berangkat pagi jam 7. Pagi jam 7 bisa nyampe Jogja itu bisa 12 jam, 14 jam nih. Iya. Gitu. Tapi kalau malam naik mobil, Iya. kalau malam 6 jam juga bisa itu. Itu malam tuh. Iya. Cepet deh. Iya kan momennya pas, berarti kan itu momentum kan. Iya, momentum. Pas. Momentum. Kan doa juga apa namanya? Hati kita juga harus tertaut dengan keyakinan loh. Harus doa itu dengan keyakinan. Kita juga sebetulnya kalau saya pribadi Pak ya, ketika ngomong-ngomong saatul ijabah, makomul ijabah, untuk saat ini kayaknya omong kosong. Kalau saya yang bilang Mbak. Oh, kenapa? Ya buktinya, maksudnya kalau orang lihat bukti. Buktinya. Cuman kan saya nggak bilang-bilang saya ngedoa apa. Ya cuman intinya doa itu kan bukan apa ya, tombol apa namanya, kayak cheat gitu, maksudnya tombol pesan sekarang gitu kan, yang instan datang. Enggak, doa itu lebih ke kompas yang nunjukin arah. Gitu kan, kompas yang nunjukin arah. Jadi gimana nih doa kita mau diijabah ketika emang ya hidup kita juga nggak terarah, maksudnya kesiapan kita juga belum sampai sana. Penerimaan gitu ya. Jadi harus wadahnya, hatinya kita dulu yang udah siap belum untuk menerima ini gitu kan. Jadi kadang pikiran saya Mbak, doa itu nggak mungkin nggak diterima, nggak mungkin nggak diijabah, nggak mungkin nggak dikabul, pasti. Cuman kan caranya yang berbeda, ada yang ditunda, ada yang saat itu juga, ada yang diganti gitu kan. Mungkin doa itu datang bukan ini Mbak, bukan apa namanya, nggak langsung merubah keadaan kita, tapi apa sih namanya, lebih ke membangun kesadaran kita, kesadaran kita. Kalau kita berdoa, misalkan kena masalah, kita berdoa, ternyata masalahnya nggak beres nih. Tapi mungkin karena kita berdoa, sudut pandang kita terhadap masalah itu yang berbeda. Gitu. Jadi udah, ya udahlah gitu. Bisa lebih legowo menerima, kan ya itu kan hati, urusannya hati. Nanti jangan sampai kita nyalahin takdir gitu kan. Karena kan ya kitanya juga yang harus apa namanya, siap ya dengan kebersihan hati. Karena saya pernah ini Pak, baca ini ya, kisah umatnya Nabi Musa itu, yang dia itu berdoa dengan sungguh-sungguh banget. Sampai Nabi Musa, kalau saya bisa mengijabah doa, udah saya ijabah tuh doa, udah saya kabulkan, udah saya beri, maksudnya udah saya tunaikan yang diinginkan. Datanglah wahyu, turun wahyu, kata Gusti Allah, dia ketika berdoa, dia ini seorang pengembala kambing, ketika berdoa hatinya masih tertaut sama kambing, terpaku sama kambing gitu, enggak betul-betul khusyuk, enggak betul-betul usul sampai kepada fokusnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Turun itu, maka Nabi Musa bilang nih ke itu, tinggalin dulu perkara-perkara itu buat sementara ketika kamu berdoa gitu. Dan akhirnya dia berdoa dengan cara yang sama tapi dengan kondisi hati yang berbeda, udah nggak tertaut sama apa-apa gitu. Akhirnya dikabulkan doanya kayak gitu. Berarti kalau tadi azan dan iqomah tadi itu kan kita posisinya kita meninggalkan dulu dunia sementara, perkara dunia sementara, udah mau sholat nih, itu hati udah lagi kencang-kencangnya persiapan. Bahkan kan Sayyidina Ali itu kalau mau sholat ngambil wudhu aja udah putar, mau berhadapan dengan Robnya kayak katanya begitu ya. Ini jadi hatinya juga gimana, kesiapan untuk menerima doa-doa itu. Jadi doa itu apa namanya, ya itu bukan tombol pesan sekarang kan, apa shift lah yang bisa jadi instan, enggak gitu kan. Kayak apa sih, doa itu kalau kita nanam benih, gimana benih itu mau tumbuh sementara tanahnya masih kering, airnya belum ada, bahkan tangan kita aja belum siap kotor-kotoran, gimana tak benih itu mau tumbuh. Tapi kan karena dia ngedoa itu deh, dia ketemu sama Nabi Musa, bener gak? Mungkin iya, dengan dia sebut doa aja dia ketemu Nabi Musa orang. Sama Nabi Musa dikasih tahu. Coba dia kagak ngedoa, ada ketemu sama Nabi Musa wasilannya. Karena continue. Ya itu kan jadi kesiapannya awalnya mungkin belum, dia masih hatinya belum dikosongkan. Cuman karena dia bersungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, akhirnya
dikasihlah jalan untuk sampai ke situ. Untuk saat ini saya sepakat sama Pak Haji Roma Irama, perjuangan dan doa. Sisanya ya kalau soal ya mancing aja Pak Haji. Gitu. Tapi emang kayak doanya Tuhan saya waktu itu ada apa namanya Tuhan saya itu pernah didatangi sama ibu-ibu anaknya tenggelam. Ya maksudnya cerita ringkes lah ini. Iya. Itu anak tenggelam, minta tolong sama Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tuhan saya kan sufi juga, ilmuwan juga, kalau sekarang profesor doktor lah gitu kan. Iya. Luar biasa lah gitu kan. Kaya juga kan Tuhan Syekh, datengin sama ibu-ibunya. Wah Tuhan Syekh, ini anak saya tenggelam, tolong selamatin, katanya mintain sama Allah lah, gampang gitu deh. Ya nangis-nangis segala macam. Akhirnya kata Tuhan Syekh, minta nih Tuhan Syekh sama Allah nih. Gitu deh. Ada ekstrim juga nih, minta deh. Minta sama Allah gitu ya. Udah ibu pulang gitu ya. Udah gitu ya. Pulang. Belum ada juga deh anaknya deh. Belum sambut gitu. Balik lagi ibu-ibunya. Saya belum ada. Isinya komplain sama Allah. Istilahnya dia. Gitu. Gitu. Datang nih. Si ibu-ibu belum ada. Gitu. Jadi sama Allah dikasih kabar nih melalui malaikat gitu. Bahwa si anaknya lagi kumpulin tulang belulangnya nih. Dan dimakan ikan paus. Gitu ya. Iya. Jadi doa pertama tuh lagi di ini dulu, dikumpulin dulu nih. Gitu. Balik lagi. Apa nih ibunya itu pulang gitu kan. Kedua lagi dikirim yang keduanya anaknya, doa yang kedua tuh Tuhan Syekh. Doa ketiga kalinya baru anaknya di rumah tuh sampai cek. Ada tuh cari sendiri dah tuh. Bodo amat. Meropak. Tadi memang gitu. Tapi kayak misalkan kenapa orang-orang itu tadi kalau misalkan makom atau tempat yang diijabah gitu kan seringnya kan orang ke tanah Haronain gitu kan. Ke Mekah, ke Madinah, di Raudhah dan sebagainya. Karena mereka udah pada ngerasain deh. Iya. Kan gitu. Kamu bukan paling banyak orang Indonesia terbuktiin sendiri dah pokoknya begitu. Doa. Iya. Coba doa di waktu misalkan tadi waktu ijabah yang tadi kan apa namanya saat hari Arafah gitu kan, terus di antara dua di antara dua khutbah. Terus antara azan dan iqamat waktu sepertiga malam terus waktu hujan gitu kan. Salah satu aja lu pilih. Ya. Tapi istiqomah nih. Gitu. Istiqomah continue. Lu minum obat aja harus continue kan. Iya betul. Iya kan. Baru sembuh. Gitu. Enggak ujug-ujug. Harus disiplin. Jadi ada tahapannya. Mungkin doa yang pertama kayak tadi apa namanya cerita Nabi Musa deh. Gitu. Yang pertama tuh dia ngedoa Allah benerin dulu apanya hatinya atau dan lain sebagainya lah gitu. Doa kedua, doa ketiga, doa empat mungkin doa yang ke-100 gitu. Terus aja gitu ketok pintu sesudah sholat. Tapi kan ada esensi yang lebih penting, berarti sholatnya gitu Mbak. Kalau di antara ajan dan iqomah tuh saya lebih nyorot ke situ. Ajan dan iqomah berarti ke sholatnya, karena doa sesudah sholat fardu juga itu kan ya mustajab, maksudnya itu kan mustajab karena kan kita Fa'idha faragta fansab. Iya benar. Iya kan dikata telah selesai sesuatu gitu kan. Ibadah. Kata apa namanya Ali bin Abu Talhah ya. Gitu. Dari riwayat Ibnu Abbas. Tegasnya gitu itu berdoa setelah itu. Beres apa-apa juga kita berdoa. Itu kan jadi diwasilahkan kayak beres taklim, kita beres pengajian berdoa. Minta husnul khotimah kayak gitu kan. Doa-doa yang sebetulnya itu abstrak loh Mbak. Husnul khotimah enggak jelas kayak gimana, ada ciri-cirinya. Maksudnya kan husnul khotimah enggak selalu berarti baik dalam artian meninggal bergelimangan harta. Enggak, maksudnya baik yang ya kita enggak tahu gitu kan, yang kayak gimana gitu kan. Cuman itu kan saatul ijabah, waktu-waktu yang ijabah, tempat yang ijabah doa kayak ya itu turun hujan itu rahmat, berkumpul rahmat. Makanya ketika ada karena rahmatnya banyak nih kita berdoa saat itu lebih cepat untuk dikabulkan. Tempatnya juga kan berpengaruh. Di multazam itu kan banyak orang yang berdoa gitu kan, orang yang berzikir. Nggak beda dengan ketika kita berdoa di tempat pemakaman kekasih Allah, waliullah.
bukan kita minta ke kuburan kan, cuman kan banyak orang yang khataman Quran di situ, banyak yang ngaji di situ, banyak yang berzikir, tahlil, itu kan rahmat turun. Kita bertabaruk di antara keberkahan memang orang soleh ini, aulia ini, wali, ya dengan wasilah orang-orang keberkahan tempat yang dibacakan zikir itu, kita jadi doanya lebih cepat untuk dikabulkan. Ya, di situ, Pak. Ini saya juga agak ini sih, maksudnya berdoa di antara doa yang gak pernah lepas ya pasti doa ke orang tua, doa ke guru. Kisah Nabi Musa juga ada satu orang yang doanya nggak pernah dijabah sampai Nabi Musa bingung, pulang gimana jadi beneran ya. Ditanyain tuh sama Nabi Musa kayak di BAP mungkin, kamu makan yang subhat nggak? Udah gak nanya yang haram, yang subhat enggak, dengan padanya enggak. Kamu kamu gigitin kuku enggak gitu? Enggak, itu kan karena itu kan enggak sampai hal-hal yang sampai detail kecil lah gitu ya. Enggak, ternyata hidupnya oke-oke aja, nggak pernah melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Kok bisa tuh? Atau yang yurisul pakro, kayak talim lah. Pokoknya enggak, tapi kok enggak dikabulkan. Akhirnya ada natijah, ada konklusi di situ. Nabi Musa fix kalau kata kita. Suka doain orang tua gak? Enggak. Itu doanya kayak ada hijab di situ, Bang. Karena tidak mendoakan orang tua. Makanya enggak. Berapa lama sih maksudnya? Ya mungkin dia lupa kan saat itu kan akhirnya pukulan lah, ini orang yang enggak pernah doain orang tua gitu kan. Ternyata sesoleh apapun begini. Susah, itu luar biasa doain orang tua. Ya bener deh, karena tadi balik lagi ke yang tadi tuh, ziarah ke makam wali, dia kan doa di tempat-tempat yang dia punya energi itu luar biasa. Karena ada pengobatan itu deh di tempat-tempat yang energinya bagus deh. Gitu, ada tuh penelitiannya tuh, gitu. Ada juga di bukunya Abu Sangkan tuh ada tuh. Itu dia punya buku, ada orang yang ngobatin di kayak model-model masjid gitu, karena dia punya energi positifnya bagus. Gitu deh. Kalau kita tangkil kaul kan di sini, kalau kita bertemu dengan ulama atau bersalaman itu seakan-akan kita bertemu dengan kanjeng Nabi. Kan begitu. Kalau kita seakan-akan bertemu sama dengan bertemu dengan Allah kan begitu deh. Jadi intinya kenapa kita bertemu dengan para wali baik yang sudah meninggal ataupun yang masih ada gitu? Karena beliau itu mempunyai magnet yang luar biasa deh. Iya, di satu sisi kedekatannya luar biasa, tapi dia punya magnet itu bukan sembarang magnet gitu sebenarnya. Gitu. Daya apa sih namanya? Daya tariknya kuat gitu. Terus kayak ya dari hal-hal yang biasa nih kita jumpai kan, kayak misalkan di di Empang misalkan kan gitu kan, di di Sultan Hasanuddin kan banyak pedagang gitu kan, magnet luar biasa. Iya. Di satu sisi memang tempat itu cepat juga kabulnya doa, berkahannya banyak rahmat. Iya, banyak rahmat Allah turun di situ. Makanya dia pada ke situ deh. Tapi doa, Mbak. Sholat itu kan doa. Kalau secara terminologi, iya. Secara istilah ya, sholat itu apa? Aqwalun maksusatun muftatahatun bitakbiri wa muqtatamatun bitaslimin. Itu secara etimologi. Secara apa? Terminologi. Kalau secara etimologi atau lughah bahasa itu kan sholat itu doa. Maka kapan waktu yang tepat untuk berdoa? Ya ketika doa. Ketika sujud terakhir. Di sujud terakhir kan ada yang suka lama. Karena memang itu kan dekat. Kalau saya suka baca-baca ini ya, termasuk ya banyak teman-teman juga yang suka luar biasa ketika sujud itu kita berbisik pada bumi tapi langit yang mendengar kan. Gitu kan, merinding. Mungkin nanti baca itu agak cringe gitu. Bagus harusnya. Ada juga yang siapa tuh kemarin saya lihat story di Instagram, Pak. Ada orang yang gonta-ganti handphone, gonta-ganti motor, bahkan gonta-ganti mobil untuk gaya hidup. Kita ini lagi gonta-ganti doa untuk bertahan hidup gitu. Waduh. Ngeri dalam banget. Tapi memang indikator
Kan kita kan diciptakan gitu kan semata-mata ibadah nih. Ya. Intinya kita harus Ibadah. mengenal Allah kan gitu. Ya. Harus mengenal kita punya Tuhan kan begitu. Iya. Kita punya perantara itu Nabi kita kan gitu. Awaluddin ma'rifatullah itu. Nah, indikatornya itu bukan kaya bukan miskin. Ya. Iya dong. Ya kan mengenal kita harus mengenal. Ya. Mau miskin mau kaya itu ujian dari Allah kan begitu. Iya betul. Jadi betul. tapi zaman sekarang seakan-akan kita harus berlomba-lomba jadi orang kaya. Seakan-akan. Iya. Iya kayak di konten-konten sekarang nih, di kontennya, di media sosial atau segala macam gitu kan, sampai kerja nggak pernah libur katanya. Gua nih kerja nggak sampai libur gitu segala kan tolol yang gitu. Ibadahnya kapan? Ya walaupun ada ibadah mado gue mado gitu kan. Lu banyakin yang gue mado. Gitu. Niatnya kan yang penting tuh, tapi gitu. Tapi tadi bukan indikator kepada apa namanya yang orang miskin orang kaya itu bukan indikator kedekatan kepada Tuhan. Iya, Gitu. kesuksesan itu ya. Gitu. Jadi kayak istilah Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi yang apa namanya yang kayaknya luar biasa lah, nggak ketolongan kayaknya. Itu khatam Quran berapa kali kan dari sebulan itu berapa kali. Iya maksudnya iya santai aja, maksudnya bukan apa sih tenangnya yang paling penting kan. Maksudnya kalau lu udah punya kebeli misalkan dunia nih sama lu nih apa namanya bumi nih lu mau apa lagi sih gitu kan pasti kan jawabannya di dalam hati gue ngapain ya gue ini ceritain buat ngapain ya kan begitu di hatinya mas kekurangan oksigen tadi sujudnya kurang banyak kan kepalanya nih paling bawah orang sujud nih cobaan kan begitu tuh ya banyak ya apa kaya cobaan miskin cobaan. Kalau bapak dikasih cobaan kaya apa cobaan miskin pak? Dua-duanya udah gue cobain gitu. Tapi intinya tadi apa namanya gue mencoba lebih baik gitu. Benar, jadi doa diijabah itu cobaan sanggup atau enggak bakal ada perubahan hati kita enggak atau malah justru jadi berhenti berdoa karena kan meninggalkan doa itu kan perintah ya pak. Ketika kita meninggalkan doa itu juga sebuah kemaksiatan. Tanpa doa ya masih maksiat. Ya jadi cobaan memang cobaan dikabul. Ketika mudah, ketika susah itu ujian, sabar. Ketika mudah ya ujian syukur. Kayak ada temen nggak? Dia mau nikah nih. Dia ngerasa ya mungkin dia begajulan gitu kan. Terus calon istrinya nih solihah, klaim dia solihah. Katanya, aduh gimana ya, maksudnya gak enak gue yang begini istrinya solihah. Kan cobaan. Yang dicoba bukan lu doang, istrinya juga dicoba. Solihah sanggup kan nih sama yang begajulan. Gitu. Yang enak amat kan yang coba kita enggak. Istrinya juga dicoba. Pas begitu sanggup gak lakinya kayak lu gitu. Iya tadi. Intinya di dalam sholat itu ada tumaninah nih. Sukunun ba'da harokatin bihasu yastakiru qulubi mahalahu biqadri subhanallah. Gitu. Tadi tenang maksudnya dalam hidup pun begitu harus tumaninah, ada tumaninah. Jangan udah kayak apa namanya? Iya betul. Kayak maraton misalnya. Ada bahkan kan sholat duha itu dikatakan sholat sunat awabin gitu. Ya orang-orang yang kembali maksudnya ketika hiruk pikuk hektik kehidupan dunia ada muncul sholat duha ya enggak doa zuhur yang lain juga begitu esensinya kan kembali kata Nabi kan sholatku adalah istirahatku gitu padahal sholatnya juga kalau kita pikir Nabi wah sholatnya capek mbak lama begitu sampai bengkak-bengkak aduh istirahat luar biasa ya mungkin karena kan kenyamanan nyaman istirahat tuh yang dilihat kuantiti quality bukan quantity ya. Tadi balik lagi ke pertama kata gue zikir doa sholat itu kayak itu tadi bikin lu tenang gitu. Jadi nggak apa-apa lu kerja tapi lu harus tahu waktu ada waktu-waktu lu buat Allah gitu. Lu buat orang mulu lu buat diri sendiri mulu istilahnya kan buat ya macam-macam lah. Lu harus
paksain buat Allah. Gitu. Buat Dari negara 24 aja jam. bisa. Iya, benar. Buat negara bisa. Buat negara. Perintah kan mati-matian itu. Berjuang buat negara, buat rakyat Iya. yang iya. Iya. Itu pasti iya lah. Gitu kan. Keluarga, sanak famili, rekan itu kan rakyat juga maksudnya. Cuman ya itu kalau doa, maksudnya doa sejati yang ya mustajab gitu. Itu nggak selalu mengubah keadaan, Mbak. Cuman ya bisa mengubah kesadaran, sudut pandang kita terhadap ya suatu keadaan gitu kan. Mungkin ketika kita berdoa, jawabannya ini nggak langsung turun dari langit, tapi percayalah. Maksudnya kita harus percaya bahwa kebijaksanaan itu akan datang ketika doa itu dipanjatkan. Kebijaksanaan udah muncul makanya di diri kita gitu kan. Jadi yang paling mustajab dari doa itu bukan ketika doanya terpenuhi, tapi ketika kita sudah menerima dan selaras dengan apa yang sudah Tuhan kehendaki kayak gitu, Mbak. Jadi apa namanya? Ya terima gitu kan. Iya, kodo dan kodar. Kodo dan kodar. Panjang nih kalau diterusin. Iya. Nanti kita ngebahas lagi tentang yang namanya ibadah mahdoh, ibadah luar mahdoh deh. Boleh, Mbak. Iya, maksudnya biar apa sih kita kembali ke apa itu? Quran dan hadis. Enggak, itu mau Kita dulu gitu. Enggak pernah ninggalin. Alhamdulillah. Gitu. Kadang suka lupa aja kita. Kita bahas biar apa namanya, kadang suka temen apa gitu kan, ada tamu yang suka ke Kang Dendeng gitu kan, nanya kan kadang orang usaha bisnis gitu kan, ada yang rumah tangga apa segala Keceplosan macam itu. gitu. Bingung pusing hidup ya segala macam. Bener, emang ya membingungkan. Sampai Arman Maulana aja kan bingung perdama nyanyi. Iya itu Arman Maulana. Tapi terakhir nih gitu, ada musik tadi ngomongin Arman tuh panjang nih bicara, ntar lanjut. Jadi ada orang ngobatin tuh pakai nada-nada itu tadi. Apa musiknya? Oh iya. Kayak not apa sih namanya, kayak chord apa sih? Not. Iya not. Iya kayak syair-syair. Di suara-suara lah itu ada orang ngobatin frekuensi gitu kan. Kalau di luar negeri itu apa sih namanya? Apa ya? Lupa namanya. Musik bukan Oskadon apa? Apa sih? Tadi gue ngomongin apa sebelum tag apa sih? Musik. Apa fisika apa? Kuantum. Nah itu musik kuantum. Musik kuantum. Musik kuantum di luar negeri. Kalau di Indonesia ada oksi apa gitu, gue lupa tuh. Oksi nih, rokok nih oksi. Ya ais ini mah promo aja gue. Iya ada tuh gitu. Banyak lah media-media itu. Karena dia punya apa namanya, narik oksigen gitu. Keren kan orang banyak. Iya gitu tadi. Apa tadi? Fisika kuantum. Fisika kuantum. Panjang. Stellar itu kan. Mau lanjut nggak apa-apa. Entar lah.